Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2024 akan segera kita laksanakan. Berbeda dengan pilkada sebelumnya, pilkada tahun ini akan dilaksanakan serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Tak terkecuali di Provinsi Banten. Pilkada tahun 2024 ini bukan hanya sekadar agenda politik belaka. Namun, harusnya bisa menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk memimpin dan juga dapat memilih pemimpin daerah terbaik yang mampu memberikan dan juga memajukan Provinsi Banten. Lalu, bagaimana nih kita dapat memilih pemimpin yang baik untuk Provinsi Banten? Saat ini telah hadir bersama kita melalui ruang virtual Zoom narasumber kita Dr. Tony Anwar Mahmud SOS MSI yang juga merupakan pengamat kebijakan publik. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Rida? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah tetap harus sehat, semangat. Waduh, alhamdulillah tetap sehat ya Pak ya. Dan tentunya Pak, kami mengucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan nih meluangkan waktunya untuk berbincang kita Pak hari ini. Sama-sama. Nah, meskipun melalui ruang virtual Zoom, tapi tetap nih Pak ya, pembahasan kita nih akan cukup mantap nih Pak. Apalagi nih berbicara terkait pilkada Pak, yang lagi panas-panasnya. Nah, kita langsung aja nih Pak. Ketika kita berbicara terkait pilkada, apalagi ini kita juga akan memilih pemimpin atau gubernur Banten Pak, tahun 2024 ini nih Pak. Tentu kan kita juga kembali merefleksikan diri. Nah, menurut Bapak nih Pak, selaku pengamat kebijakan publik ya, bagaimana sih Pak Bapak nih menilai keadaan Banten sejauh ini? Baik, selamat siang seluruh penonton Sultan TV, bahwa sesaat lagi memang kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak untuk memilih gubernur dan bupati wali kota di Provinsi Banten. Dan masyarakat tentunya juga merasakan bagaimana 5 tahun hasil pemilihan kepala daerah di masa lalu, bahwa tidak dipungkiri secara statistik bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten masih menjadi jawara di Indonesia. Walaupun secara grafik itu memang ada perbaikan-perbaikan, tetapi secara general, Mbak Rida, itu kita masih juara dalam angka pengangguran. Nah, sehingga ini menjadi sebuah catatan bagi kandidat-kandidat berikutnya, bagaimana untuk dapat mengatasi masalah pengangguran. Apakah dari sisi lapangan pekerjaannya, apakah dari sisi sumber dayanya, atau dari sisi komunikasinya yang kurang baik, atau dari sisi kurikulum. Misalkan di tingkat SMK, ini grafiknya juga cukup tinggi, angka penganggurannya, sehingga perlu ada evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan di 5 tahun mendatang. Kurang lebih seperti itu gambaran singkatnya, Mbak Rida. Baik, jadi sebenarnya Pak ya, lagi dan lagi nih ya, masalah pengangguran ini memang di Banten ini belum bisa teratasi. Ini juga kemarin cukup ramai Pak di media sosial, bahwa apakah ini sebuah prestasi gitu Pak. Biasanya kan yang tinggi-tinggi ini prestasi, tapi kalau bicara tentang pengangguran tentu ini bukan prestasi ya Pak. Ini adalah hal yang perlu dievaluasi nih ya. Nah, kemudian Pak, saat ini nih namanya di jalan-jalan raya ini sudah banyak sekali baliho-baliho calon pemimpin bertebaran dengan janji-janjinya yang dilengkapi dalam sebuah spanduk ataupun poster-poster yang ada Pak. Sebenarnya nih Pak, figur pemimpin seperti apa sih yang memang dibutuhkan oleh Provinsi Banten? Ya, Mbak Rida, ini berbicara figur, mungkin kita harus berangkat dari masalah. Tadi Mbak Rida sudah bertanya tentang kondisi hasil pilkada kemarin ya, bahwa hari ini grafik kita ada di
masalah pengangguran, pendidikan, dan seterusnya. Nah, kalau bisa saya tunjukkan data, mungkin bisa dibantu, Mbak Rida. Ya, sudah ada nih Pak. Ya, di layar. Data tersebut itu menunjukkan indeks pembangunan manusia, atau IPM. Bahwa di sini ditunjukkan 8 kabupaten kota, gitu ya, di mana jika warna hijau itu menunjukkan angka IPM yang tinggi, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Tetapi untuk yang berwarna merah, ini masih di bawah 70. Ada Kabupaten Serang, ada Kabupaten Lebak, ada Kabupaten Pandeglang. Ya, sementara Provinsi Bantennya sendiri, IPM terakhir di 2023 itu 73,87. Nah, indeks pembangunan manusia inilah yang perlu menjadi perhatian bagi siapapun kandidatnya. Indeks pembangunan manusia itu ditentukan oleh aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek kesehatan. 3 hal yang merupakan pelayanan wajib dasar, yang merupakan perintah dari Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini banyak anak-anaknya yang harus disesuaikan. Misalkan, disparitas antara yang berwarna hijau dan berwarna merah ini. Utara dan selatan. Bagaimana ini bisa muncul kesetaraan, dalam artian siapapun kepala daerah di masa depan di Provinsi Banten itu jangan berpihak ke wilayah yang harus disetarakan atau diangkat, dan jangan juga fokus yang sudah maju. Artinya harus ada keseimbangan. Bagaimana utara dan selatan ini dibangun secara masif, secara komprehensif. Tadi aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan. Dan bagaimana membaurkan antara wilayah kerja pembangunan yang ada di selatan untuk mensupport apa yang ada di utara. Misalkan, kalau Lebak dan Pandeglang ini adalah wilayah yang berorientasi kepada pertanian. Maka produk-produk ini diupayakan menjadi sumber yang akan diolah di wilayah Tangerang. Dan bagaimana ini dihubungkan, disitulah infrastruktur harus dibangun, harus dikembangkan, sehingga aksesnya memudahkan, dan artinya apa? Pengembangannya tumbuh bersama-sama. Nah, ini yang sulit untuk dilakukan hari ini. Karena apa? Karena antara kepala daerah di tingkat provinsi gubernur dan kepala daerah di kabupaten kota itu masing-masing dipilih dan tentu akan berbeda partai. Ya, betul. Akan berbeda pengusung. Ditambah lagi nanti berbeda dengan presiden. Nah, artinya ini kan akan menjadi sesuatu yang perlu kenegarawanan dari seorang kepala daerah. Betul. Bagaimana bisa berkomunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, bahkan ke pemerintah desa. Seperti itu, Mbak Rida. Baik, Bapak. Nah, memang benar ya, kalau misalnya kita bicara tentang Banten, Pak, kita tuh punya 8 kota dan juga wilayah kabupaten yang ada gitu, Pak. Dan itu juga kan tadi ada banyak hal yang tentu memiliki perbedaan, bagian selatan, bagian utara. Dan yang menjadi PR-nya adalah bagaimana ini cara untuk memajukan terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi yang paling krusial ya, Pak. Betul, dan yang poin utamanya. Dan juga poin menarik dari yang tadi Bapak sampaikan adalah bagaimana nih ya bentuk sifat kenegarawan dari kepala daerah yang nanti akan terpilih. Karena kan yang paling penting ya Pak, bukan hanya mengedepankan kepentingan partainya saja, tapi yang paling penting ini harus berpihak pada masyarakat. Ya, betul. Jangan kepentingan partai politik semata. Nah,
Kemudian nih Pak, namanya juga masyarakat kan ya Pak, ada beberapa ya juga yang awam terkait dengan bagaimana sih informasi pilkada. Karena kan sejauh ini ya Pak, kalau ketika kemarin pemilu yang cukup ramai gitu kan, karena pemilihan presiden salah satunya, berbagai media itu menginformasikan ya benar-benar ada gitu Pak, satu gitu ya, satu pemilihan presiden dan banyak sekali informasi yang dapat kita gali seperti itu. Nah, namun kan berbeda dengan pilkada nih Pak, pilkada ini kan memang cukup berbeda karena ini kesannya daerah kan ya gitu kan. Jadi informasi-informasinya ya memang masing-masing daerah memiliki informasinya masing-masing. Dan ini akhirnya menjadi salah satu hal yang kadang masyarakat ini kurang tahu nih. Bagaimana sih informasi terbarunya? Nah, menuju Pilkada November mendatang nih Pak, sebagai masyarakat, bagaimana nih Pak agar kita nih bisa lebih bijak memilih pemimpin Banten? Ya, memang ini kita harus mendukung pelaksanaan demokrasi di tatanan lokal untuk memilih gubernur dan bupati wali kota. Nah, memang menurut ketentuan diantaranya Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa yang namanya badan publik itu punya kewajiban menyampaikan informasi publik dengan cara yang mudah, gitu ya, dan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat. Nah, berkenaan dengan rencana ataupun agenda pemilihan kepala daerah ini, di website, di media sosial memang sudah ada. Misalkan KPU sendiri itu pasti akan memberikan sosialisasi tentang tahapan pilkada. Pemerintah daerah sendiri tentu akan menyampaikan hal yang sama. Tetapi yang terpenting bahwa wilayah Provinsi Banten ini harus diakui masih ada wilayah yang blank spot. Berarti kalau kita hanya mengandalkan teknologi internet atau fasilitas internet, masih ada masyarakat yang belum bisa mengakses. Sehingga dengan cara yang mudah dan difahami masyarakat itu bisa saja dengan pamflet di daerah-daerah tertentu yang pemerintah daerah sendiri tahu bahwa itu adalah daerah blank spot. Maka di situ harus masif juga ada alat peraga yang mensosialisasikan seluruh tahapan pilkada. Jadi jangan hanya mengandalkan satu sisi alat saja, merasa cukup dengan internet saja, dengan website saja, dengan media sosial saja. Jangan selesai sampai di situ. Kita masih punya desa, bahkan di wilayah kota Serang pun, itu masih ada wilayah-wilayah yang blank spot area. Ya, betul. Begitu, karena, betul Pak, karena nggak semua ya, meskipun zaman sekarang ini digitalisasi ini makin maju, tapi tadi ada beberapa daerah yang memang masih kurang gitu ya, terkait dengan informasi yang lewat media sosial ataupun internet. Nah, maka dari itu memang perlu ya, ternyata ada informasi yang ibaratnya door to door lah ya Pak ya. Ya. Nah, baik nih Pak. Kemudian nih Pak, tadi kan kalau semisal permasalahan yang memang perlu segera diatasi di Banten ini kan berkaitan dengan pendidikan, kemudian ekonomi dan juga kesehatan. Kira-kira nih Pak, potensi yang memang dimiliki oleh Banten Pak, dan kalau semisal dimanfaatkan ini bisa menjadikan Banten lebih maju lagi, apa sih Pak kira-kira? Ya, Mbak Rida bisa dibantu lagi nggak? Saya sepertinya punya data di slide. Oh, boleh Pak. Ya. Yang tadi ya, yang kedua ya Pak, di slide kedua. Baik. Ya. Baik, sudah nih Pak, sudah ditampilkan? Ya. Mbak Rida, di situ saya ada bikin garis tengah gitu. Iya. Betul. Di mana di situ ada Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan selebihnya adalah Pandeglang, Lebak, dan seterusnya. Di sini kita bisa melihat bahwa pendapatan daerah itu sangat jomplang untuk masing-masing kabupaten kota. Yeah. Ya kan? Dengan kondisi seperti ini, maka dihubungkan dengan apa yang menarik, apa yang sangat luar biasa di Provinsi Banten. 8 kabupaten di Provinsi Banten itu semuanya luar biasa potensinya. Dari perikanannya,
dari peternakannya, dari kelautannya, kemudian bagaimana wisata kita, semuanya itu punya potensi. Hanya masalahnya satu, kita belum bisa mensinergikan secara utuh antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan pemerintah desa. Karena masing-masing punya kewenangan. Misalkan, banyak desa wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mana? Bisa kabupaten, bisa juga desa. Nah, bagaimana nih perimbangan keuangannya? Bagaimana nih pengembangan terhadap masyarakat setempatnya? Yang akhirnya kita banyak dicederai oleh apa? Oleh hal-hal yang tidak semestinya. Makan di sebuah tempat, wisatawan karena nominal yang tinggi akhirnya tidak mau kembali, mendapatkan citra yang buruk, gitu kan ya. Kemudian datang lagi ke tempat yang lain, tempat parkirnya mahal dan sebagainya. Nah, ini potensi-potensi yang banyak dimiliki oleh Provinsi Banten yang tersebar di 8 kabupaten kota, tetapi konteks sadar wisata, misalkan dari aspek pariwisata, ini harus lebih masif lagi sehingga potensi pariwisata lebih berkembang. Dari sisi perikanan, apakah perikanan tangkap ataupun yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah. Ini juga potensinya luar biasa. Mohon diingat loh, Mbak Rida, Banten itu adalah penghubung Pulau Jawa dan Sumatera. Clear bahwa geografi kita dan demografi kita luar biasa potensinya. Sehingga wajar kalau pendapatan asli daerah Provinsi Banten itu berada di 5 besar se-Indonesia. Nah, baik. Jadi sebenarnya banyak sekali potensi dan lagi-lagi memang tantangannya adalah bagaimana komunikasi atau kerjasama antar daerahnya ini ya Pak ya yang perlu diperbaiki. Iya. Karena kan tadi kalau dari grafik yang Bapak kirimkan, yang tadi juga kami tampilkan, ini cukup jomplang sekali Pak. Karena juga ada beberapa daerah yang bahkan PAD-nya sangat kecil Pak. Ya, betul. Itu yang mesti menjadi perhatian siapapun Gubernur Banten. Artinya apa nih? Kan ada kewajiban bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten kota. Nah, artinya selain regulasi, juga ada hal-hal yang menjadi prioritas pembangunan untuk meningkatkan kesetaraan antara utara dan selatan tadi. Gitu. Itu PR besarnya ya Pak? Ya, jangan sampai nanti kalau yang terpilih gubernurnya dari partai A, kemudian yang dapat di utara bupatinya, wali kotanya dari partai A, malah gedean ke A, padahal PAD-nya sudah gede, misalkan gitu kan. Harusnya di daerah yang PAD-nya kecil, walaupun berbeda partai, harus dibikin lebih merata, lebih berkeadilan. Gitu. Lebih berkeadilan dan tidak condong terhadap partai ya Pak. Ya, ini agak sulit nih. Aduh, ini kalau nyenggol-nyenggol jadinya agak rawan juga ya Pak ya. Nah, kemudian nih Pak, nah itu kan adalah salah satu PR terbesar yang akan memang dihadapi oleh pemimpin Banten mendatang. Kemudian nih Pak, pesan untuk pemimpin Banten mendatang apa nih Pak dari Bapak? Kami berharap bahwa seluruh kandidat yang ada di Provinsi Banten, khususnya di pemilu gubernur, maka masyarakat Provinsi Banten sangat mengharapkan seorang gubernur yang punya komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, sehingga hal-hal yang menyangkut kebutuhan, hal-hal yang menyangkut kondisi Provinsi Banten dapat terkomunikasikan dengan pemerintah pusat yang dapat diturunkan dalam bentuk apakah dana alokasi khusus ataupun dana-dana otonomi daerah lainnya yang intinya adalah bagaimana Banten bisa lebih maju, lebih baik, lebih berdaulat dan mandiri.
Poinnya itu Mbak Rida kayaknya. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak Tony. Kita udah berbincang, ini nggak kerasa, Pak. Udah hampir 20 menit kita berbincang melalui ruang virtual Zoom, dan ini juga kita membahas tema yang lagi panas-panas ini terkait dengan menerka pemimpin baru dalam Pilgub Banten. Untuk menutup, Ya, Pak, kita ada tunggu yang aja. ingin disampaikan nih, Pak. Untuk Gimana? menutup nih, Pak, boleh dikasih closing statement terkait dengan pembicaraan kita hari ini. Ya, kepada masyarakat di seluruh Provinsi Banten, mari kita dukung seluruh kandidat yang ada di Provinsi Banten dengan cara memastikan kandidat yang memang dapat membangun Banten lebih baik, yang memiliki komunikasi yang baik dengan seluruh pemerintahan, baik pemerintah pusat atau pemerintahan daerah, baik kabupaten, kota ataupun desa, sehingga kesinambungan pembangunan di Provinsi Banten itu bisa merata, baik di perkotaan ataupun pedesaan, dan bisa menghubungkan perbedaan, disparitas antara pedesaan dan perkotaan di Provinsi Banten. Jadi jangan lupa, mari kita memahami visi misi dari masing-masing calon dengan kriteria yang tadi, dengan kandidat yang punya sifat kenegarawanan, yang mampu membaurkan perbedaan baik pedesaan perkotaan ataupun utara dan selatan. Jangan lupa 27 November kita memilih untuk kepala daerah di wilayah kita masing-masing. Baik, nah pemirsa jangan lupa tuh ya, 27 November kita gunakan hak suara kita. Jangan mau dibeli pakai uang cuma 100.000 ya Pak ya. Ini menentukan masa depan Banten dan juga kabupaten kita nih pemirsa. Baik Pak Tony, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir, kita ngobrol-ngobrol ya Pak. Semoga nanti kita dapat berjumpa secara langsung nih di Studio Sultan TV, dan tentunya Pak, kalau masa-masa pilkada banyak banget nih pembahasan yang panas. Baik. Terima Semoga kita kasih. tetap adem, jangan panas. Semoga tetap adem, dan juga kita doakan ya, semoga Pilkada 2024 ini dapat berjalan lancar dan Banten serta daerah-daerah yang berada di bawah naungan Provinsi Banten dapat mendapatkan pemimpin yang baik dan bisa memberikan hal positif dan tentunya ini bermanfaat bagi masyarakat. Baik pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian pembicaraan kita tadi bersama Dr. Tony Anwar Mahmud SOS MSI yang merupakan pengamat kebijakan publik. Kita membahas mengenai menerka pemimpin baru dalam pemilihan gubernur Banten. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raudloh Rida, dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.